Di pagi hari ini kita mau mengingatkan bahwa kita semua tentunya pasti punya pilihan. Betul. Pastikan pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang paling tepat. Pikirkan baik-baik. Makanya kalau cari pasangan itu harus sesuai dengan tipe kamu, pilihnya nggak boleh salah. Sama seperti tema kita pagi hari ini, SPP. Apa tuh? Apa itu SPP? Semua punya pilihan. Sama seperti teman kita. Siapa? Lihat teman kita nih, lihat ya. Di close up dong. Gue lagi, gue emang Lihat, lihat tuh. Kan. Anak gue. Nih lihat ya. Semua manusia itu punya pilihan. Bener, kayak lu. Iya dong, kita harus memilih kita mau gimana. Tua itu adalah takdir, tapi perawatan pilihan. Pilihan, termasuk operasi. Gimana kalau ketawa, Karen? Kalau ketawa gitu? Belum bisa lebar. Enggak, yang gimana kalau tadi? Ya, pilihan buat Sobat Ambiar, termasuk kalau mau perawatan juga pilihan. Ya. Pilihan jadi manusia. Maksudnya apa ya? Ya jadi manusia yang baik ya. Dan kita juga tahu bahwa pada akhirnya bintang tamu kita yang pertama ini memilih seorang perwira TNI untuk menjadi pasangan hidupnya. Cocok sekali. Cocok sekali. Setelah menikah 9 tahun kurang lebih. Tapi ya namanya juga netizen. Terkadang ada aja yang suka memberikan komentar-komentar yang menyelekit di hati ya. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan, ini dia Mbak Bella Safira. Ih, kalian keren-keren loh, bisa berhak mengucapkan Terima kasih. Tapi apakah ada masalah dalam rumah tangga Bella Safira dengan sang suami? Kita akan saksikan dulu bahagianya Bella Safira yang menikah dengan perwira TNI. Bella Safira menikah dengan seorang perwira TNI. Berapa lama sih usia pernikahan? nikah 2013. 2013. Dulu sepatunya keren banget. Kan bagus banget. Aduh, sepatunya cakep, alas merah. Aduh, alas merahnya masih mulus. Berarti baru pagi ya. Udah 3 bulan belum Tadi dipakai. pagi ke mall dulu. Bagus banget. Udah 3 Bagus bulan banget. belum Ayo dipakai. deh Kak, beli yang gitu Kak. Baru tuh, geng. Jual sepatunya mahal banget sih. Ih, jangan gitu dong di TV Mahal nih sekali Indonesia loh. dong. Oh iya. Itu satu sepatu bisa jadi satu apa namanya sapi loh. Iya. Berkah namanya rezeki. Tapi Mbak Bella Safira, penasaran loh kita gimana sih rasanya menikah 9 tahun. Untuk seorang Bella Safira secara pribadi, pernikahan 9 tahun apa ups and downs? Ada lah, banyak itu. Semua ada. Bahkan kalau setahun pertama emang semuanya manis ya. Mulai tahun ketiga itu mulai kelihatan gini gitu segala macem. Tahun ke-6 tuh biasanya lelah. Aku harus jujur dong ya, supaya kan ini edukasi buat, betul dan wajar. betul. Dan wajar memang begitu, karena saya sama adik kandung saya sama kakak kandung saya udah sedarah aja, kita kadang-kadang argumentasi segini segitu segala macem. Sama ibu aja dulu kita pernah kesel, betul. Apalagi sama orang yang kita ketemu tua, ketemu tua. Kalau sudah ketemu tua tuh gimana sih Kak? Ya kan beliau saat itu umurnya ketemu saya tuh kalau nggak salah 49 ya. Dan buat beliau kan pernikahan kedua. Ya, kalau kakak kalau saya waktu itu ketemu beliau 36. seumur aku sekarang ya guys, bentar lagi Jadi Desember siapa guys. tahu ketemu jodohnya. 36 tambah 9 berarti 45 tahun. Tidak terlihat sama sekali. Bener banget. Jadi up and down, bosan segala macam pasti ada lah ya. Kalau nggak 36, 37. Bukan bosan sama orang nih, aku pertegas. Jadi apa? Tidak bosan sama orang, tapi biasanya bosan sama rutinitas. Kayak hari itu, iya, misalnya dalam 2 tahun tuh gitu-gitu aja yang kita kerjain ya pastilah. Mbak Bella, apa sih yang akhirnya memutuskan, oke aku mau nih sama dia adalah pilihanku. Apa yang membuat Bella Safira tertarik dengan suami pada akhirnya menikah di beliau? Aku harus jujur juga. Jadi saya tuh orangnya picky banget. Tapi nggak ketahuan, ya jadi nggak kelihatan gitu. Ini milih banget gitu ya? Milih banget sebetulnya, sampai banyak omongan, ya siapa yang mau sama kamu gitu kan, udah branded, gini segala, pokoknya gitu deh. Sebentar itu pikiran siapa ya?
teman-teman. Masa mikirnya gitu sih? Iya, maksudnya kamu branded gitu, barang-barang lo branded, siapa yang berani gitu kan, gini nggak ada yang berani Kayak Dewi, deketin kayak Dewi, gitu. makanya kan Iya, takut. jangan pada takut makanya dong. Aku nggak takut. Kayak dia. Aku orangnya nggak matre kok, yang penting dia sayang. Apalagi Aku justru kalau aku ya Mbak, aku suka ngeliat perempuan branded, berarti dia duitnya banyak. Suamiku saat itu nggak terlalu tahu branded, jadi nggak terlalu tahu. Tolong jangan head down ya guys. Ya, nggak terlalu tahu branded, nggak terlalu tahu artis juga. Oh, jadi suami tidak tahu kalau Mbak Bella Tahu artis. Oh, kalau tahu. Bella Safira. Lu sembarangan tahu. banget, mana ada di Indonesia orang nggak tahu Bella Safira artis. Dari aku kecil Kak, Bella Safira tuh sudah ada Udah terpampangnya ngetop. bintang ya. Tapi kalau gue tuh sampai sekarang nggak tahu tuh orang kalau gue ngetop. Orang Indonesia nggak tahu kalau kamu ngetop. Emang kamu top? Gak ikutan. Perlu dilanjut di sini. Jadi Tapi beliau nggak tahu dunia keartisan, barang-barang branded ya, terus gimana? Bukan tahu branded, tapi mungkin yang gitu-gitu aja. Terus orang artisnya juga yang tahu sedikit, ya saya salah satunya. Jadi sempat di dalam hati beliau juga, ya nggak mungkin lah ya gitu, dia kan artis gitu. Oh dia sempat ada seperti itu? Iya, Terus nggak mungkin lah gitu. akhirnya Mbak Bella Safira, maksudnya namanya hubungan kan butuh dua belah pihak untuk Berarti ada bisa, yang menjodohkan gitu ya Kak? untuk Ada. bisa berjalan gitu. Yang ngenalin nggak sengaja ada, kalau yang comblangin sih nggak ada. Coba kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Apakah ini juga pertemuan berikutnya atau mungkin Mbak Bella Safira lupa pertemuan pertama ketika momen yang satu ini? Mana? Ini. bermula dari nobar, Bella Safira ungkap momen pertemuan pertama dengan Enggak dong. suami. Pertemuan pertama kan, oh betul, nobar. Saya nobar sama temen, terus ketemu sama orang yang saya kenal. Beliau adalah tentara Kopassus ya. Ya. Ngapain bang? Saya tanya, nunggu abang aku katanya. Kita mau makan malam. Udah deh ikut aja, karena abang aku belum datang. Gitulah ceritanya lah ya. Untuk kepanjangan kalau diceritain. Iya. Intinya. Nggak apa-apa, kita mau Iya, Bapak bisa oke. kita tidak Ini main sampai jam 2 siang, it's okay kita tungguin. Tunggu yang lagi di mana? Kayak lagi di golf sih, tadi pagi berangkat jam 5 soalnya. Oh, lagi golf ya. nggak nonton Jadi nggak TV, nontonnya. Oke, nggak. terus gimana? Adik-adiknya nonton. Nobar lalu Udah, terus ya udah oke bang, aku sama temanku cewek berdua. Kita berdua sama-sama single kan. Temenku wanita cantik juga gitu. Udah 1 jam kemudian dateng nih jeng ya kan. Gimana ya, orangnya tuh cool gitu. Cool banget gitu loh yang nggak jreng gitu-gitu enggak. Nggak selengean ya, Enggak alay, nggak selengean, nggak kekanak-kanakan, enggak sama sekali. Enggak kekanak-kanakan, dewasa, Steady penuh wibawa. gitu loh. Bagus. yang Steady begitu. banget gitu, masuk. Dan kita berdua langsung yang kayak gitu. langsung merasa ada oke, Iya kliknya itu dia, gitu ya. gitu. Tapi kan mengingat beliau adalah perwira TNI. Kemudian Bella Safira siapa sih yang nggak tahu? Jalan ke sana ke sini pasti ada yang minta foto. Sempat ada rasa keraguan atau Iya. ketakutan untuk jalan berdua bareng nggak sih? Iya. Oh iya banget. Apalagi ibuku ya. Ibuku urusannya bapak dan ibu itu urusannya gini, beliau kan duda. Duda dengan istri meninggal. Meninggal. Jadi setelah 10 bulan istri 8 atau 9 bulan istri meninggal, itulah ketemu aku di nobar itu. Tapi beliau nggak nobar ya. Beliau rapat makan malam, saya yang nobar gitu. Tapi Mbak Bella Safira kan namanya Pak rumah tangga pasti ada cekcok segala macam. Kalau cekcok Adalah. pernah nggak sih Friksi dalam keadaan ada. cekcok sampai akhirnya salah satu harus keluar dulu dari rumah, misalnya untuk menenangkan pikiran? Ntar dulu aku inget-inget, pernah. Jadi tapi aku selalu pulang ke rumah ibu. Gitu. Jadi suamiku pun pernah menghadap orang tuaku gitu nanya gitu, dan ya Bella itu dari kecil selalu sama saya, kata ibuku gitu. Jadi dia nggak pernah pergi sama, sebenarnya aku tuh susah banget deket sama cowok. Susah. Aku punya kakak laki-laki 2, sepupuku laki-laki banyak. Gitu. Jadi aku biasa main sama cowok. Jadi kayak udah dapet insting, ini Buat orang nggak bener teman-teman nih aja gitu, gitu, iya, biasa ini orang nggak iya, enak iya, nih iya, gitu. Jadi udah ada lah intuisi itu, seperti itu. Intuisinya ada ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Bella Safira, pastinya juga ya kita tahulah kalau
aku secara pribadi misalnya aku atau Karen atau King Nasar mau deketin Bella Safira kan ada perasaan aduh maju gak ya ada minder-mindernya kamu pasti. kayak gitu ya sayangnya? Iyalah pasti dipikirin baik-baik. Kalau misalnya Bella Safira sendiri sebelum menikah dengan suami memberikan syarat gak sih? Waktu itu aku lihat syarat-syarat gini deh, perempuan syaratnya apa sih? Aku juga bingung. Karena pekerjaan dia mapan, status mapan, keluarganya semua sudah beberapa orang banyak bahkan yang sudah pernah datang ke Jakarta dan menginap di rumah beliau. Saya sebelum menikah sudah mengenal oh ini adiknya, ini kakaknya. Kakak ipar saat itu di operasi jantung pun saya sempat tengok, datang dan melihat. Jadi udah semua tuh terlihat jelas gitu. Ada Jadi nggak perjanjian ada pranikah yang gitu nggak sih? rahasia-rahasia tuh nggak ada. Perjanjian pranikah? Tidak. Tidak ya? Nggak. Jadi kalau tapi aku masalah- cerita ya, ngomong-ngomong soal perjanjian pranikah karena kita berdua punya aset masing-masing ya. Kita memang datang ke notaris yang sudah senior, tapi terus notaris tersebut bilang, pengacara juga ada bilang nggak perlu ini Bu gitu. Karena semua itu tanggal beli apa semua itu ada tercatat, itu nggak bakal Sudah jelas untuk aset jelas. masing-masing. Jadi nggak perlu ibu repot-repot. Pokoknya intinya gini lah ya. Saya waktu itu cari suami itu memang saya niat cari suami loh, jujur aja. Nggak bisa saya pura-pura ngomong waktu itu saya udah siap tinggal sendiri, nggak siap. Itu hanya di mulut aja gitu. Walaupun sebetulnya secara materi siap aja ya, tapi ya dalam hati masa sih gitu, masa sih nggak ketemu gitu, nggak ada kayaknya gitu. Ya, Kak. Iya, Gak ada wanita yang pengen sendiri, pinginnya itu nikah. Laki-laki juga sama. Jadi ya kita udah nggak ganggu masing-masing lah. Dan kalau di dalam agama yang kita yakinin ya kan semua yang didapat bersama setelah menikah itu menjadi milik bersama. Oke, Gitu. kembali dengan komitmen masing-masing, ya perjanjian masing-masing, terlepas adanya perjanjian pranikah atau tidak ya. Ya. Tapi Mbak Bella Safira kan kita tahu bahwa tadi juga Mbak Bella cerita bahwa sang suami memang sudah pernah menikah, Ya. kemudian memiliki anak. Hubungan dengan dua anak sambung seperti apa? Gimana cara pendekatan? Dua anak sambung tuh cowok apa cewek, Kak? Nomor 1 cowok, 30 tahun, sekarang usianya Todi. 30 tahun ya? 30 tahun, he is my best friend actually. Yang kedua tuh 17 tahun, sekolah di asrama di Magelang ya, Taruna Nusantara. Oh di Tarno. Jadi dua-duanya cowok ya, Kak? Cewek yang cewek. kedua, Oh, Taruna, ya oke. Taruna Nusantara. Sekarang lagi ujian ya, semoga konsentrasi. Nggak mungkin nonton TV sih anak-anak asrama. Iya. Dan awal itu fun banget. Fun Gimana banget. tuh funnya? Semua tuh happy, di hati tuh sejuk rasanya, kita bisa jalan makan. Oh ya, pertemuan pertama tadi kan kita di nobar ya, aku nobar. Pertemuan kedua saya nyerahin Produk MLM-nya ya. Pertemuan ketiga itu dia langsung datang sama anaknya yang cowok. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini sebelumnya. Boleh nanti diklarifikasi ya. Yes. Tentang pertemuan dengan anak sambung. Bella Safira disebut tak akur dengan anak tiri gara-gara sering cekcok. Apakah betul artikel tersebut? Emang ada ya yang nggak ada cekcok? Ya nggak ada. Ada nggak sih? Nggak ada, emang artikel Iya. aneh. Emang aneh. Jus ini mah udah. Cekcoknya tuh gimana sih? Ibaratnya nih, ibu aja, teman-temanku seorang ibu yang melahirkan iya. anaknya sendiri, Cekcok. pada cekcok nggak? Bener. Cekcoknya Ada apa? Cekcok, macok. Misalnya dia pulang terlambat, misalnya dia bolos les, misalnya ada masalah sama pacarnya terus jadi ke orang tua bawaannya nggak enak, kita bakal marah nggak? Kita Iya. bakal nggak enak dong. Kan itu hal-hal biasa dalam rumah tangga. Cekcoknya seperti apa sih Mbak Bella? Cekcoknya tuh sebenarnya gini, jadi kita setelah saya nikah kita ke Australia. Aku cerita aja nih kan supaya terbuka ya. Kita ke Australia nganterin si anak yang gede, enggak, anak yang besar itu memang sekolah di Australia sebelum kita nikah, dan setelah kita nikah kita pergi ke sana. Ya biasa pilih makanannya jadi nggak kompak, bener nggak? Iya, iya. Sabar Mbak Bella. Si anak mau ini, saya Iya. udah dingin, waktu itu dingin banget ya kan, nggak pengen di situ. Saya orang anti asap rokok. Ini maunya duduknya di situ, banyak asap rokok. Itu kan hal-hal Biasa. apa sih ya. gitu kan, hal biasa dong gitu. Jadi cuman kan memang waktu itu ada anak saya ngomong tuh sebenarnya gini ya, biasalah gitu, waktu itu beliau umur berapa ya, 18. Ya. 18 atau 21, 22. Ya kan ngomong juga bukan yang gimana, dan ditangkapnya sama
wartawan jadi beritanya jadi gimana, padahal nggak ada. Digoreng gitu Iya, ya, Kak. nggak ada. Ya, kalau- Cekcok mah, cekcok begitu-begitu. Bener. Gitu loh. Biasa banget kalau ngomongin pilihan mau kemana, mau ke sini, aku Iya. maunya ke sana, maunya makan Iya. apa, makannya ini beda. Iya. Biasa Kayak banget. kamu biasanya itu. Ya kalau Malah- kita, iya bener. Iya, malah ada yang nggak cekcok. Jadi setiap mau makan, mau tidur, mau apa. Kalau mau makan, kamu makannya apa? Cuma mau nanya makan doang begitu loh. Iya bener. Justru yang aneh kalau misalnya kamu mau makannya apa, terserah. Kamu kemana, terserah. Itu bikin itu ya, kesel Bang. justru. Sebel. Ya. Kayak aku kayak gitu, aku Iya. gitu. Kalau ditanya, kamu mau bagi ini. Iya, Oh, iya, 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 tapi bapak-bapak rata-rata memang nggak mau urusan rempongan gitu. Memang, Betul bapak-bapak. itu. Maunya Bapak-bapak, beres, ya. Rian. Rian, Jadi bapak-bapak. udah kita bapak-bapak pilih ini aja. Ibu-ibu. Kita pilih aja langsung pergi makan nih misalnya. Ribet kan gitu. Kok nanya lagi makan? Iya, bener. Udahlah gitu ya. Iya, apa kalau aja. bapak-bapak Betul. gitu, Nggak suka mau jadi- iya, nggak mau betul. disuruh mikir Mbak hal-hal. Bella, tapi ada sempat relatif. kesulitan untuk mendekati anak sambung nggak sih? Kesulitannya apa buat Bella Safira? Nggak ada, karena pada saat tersebut aku tadi cerita gitu. Jadi gini, waktu aku udah mulai suamiku pada saat tersebut sudah pendekatan, beliau masuk Lemhanas ya. Lemhanas itu ya di Google aja dia ntar apaan gitu. Iya, Pokoknya iya, itu iya. suatu jenjang pendidikan yang tertinggi di negeri kita gitu untuk tingkat pimpinan. Dan saat itu beliau langsung ngomong gitu. Bella, abang itu nggak bakal bisa harus nganter main apa gini nggak bisa ya gitu. Gimana kalau Bella aja yang main ke rumah, di situ ada Nunet ya, Nunet si anak cewek, anak ABG. Ya dia juga kesian nggak ada temennya kalau pulang sekolah gitu. Oke, ya kan, Ini karena kakak datang ke situ. to the point aja gitu. Dan memang setiap aku datang seminggu sekali tuh beliau tuh di depan komputer bisa dari pagi sampai malam ya. Ntar kalau itu Sabtu Minggu gitu ya. Sabtu Minggu. Jadi nggak ada libur gitu ya, Kak? Dia di depan komputer sampai malam gitu. Bisa kakak dengan seperti itu kan dunia kakak yang serba glamor pada waktu kakak di dunia entertainment terus mengharuskan menjadi ibu pejabat di mana harus bisa mendampingi suami atau mungkin suami yang jarang pulang ke rumah. Berat loh. Dan pada saat tersebut kan saya sudah membuat janji bahwa saya akan meninggalkan dunia entertain ya. Dan saya kan orangnya memang penuh komitmen. Jadi kalau saya ngomong itu, saya nggak mungkin ngomong sesuatu yang cuman lucu-lucuan saja, Iya, iya. gitu, enggak. Oke. Jadi saya komitmen, saya komit, saya meninggalkan dunia keartisan dan betul-betul pengabdian demi institusi suamiku dong. Iya, Pasti ya, komitmen itu paling penting. Tapi kalau dari Mbak Bella Safira sendiri ngomongin soal momongan, ada rencana untuk, aduh aku juga pengen deh tambah anak, tambah momongan, Iya. gitu ada nggak sih? Itu dari berapa tahun kali ya, udah dari tahun ketiga nikah itu. Sampai kemarin sebelum pandemi juga program juga. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Oke. Cerita perjuangan Bella Safira punya momongan 3 kali gagal bayi tabung. Aha. Kita, Nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. ya, nggak kita boleh- juga Iya, yakin di luar sana begitu banyak sekali pasangan suami istri yang mengidamkan untuk bisa memiliki momongan. Segala usaha dan juga doa pasti dilakukan. Iya. Tapi kan itu kembali lagi ya, bahwa memang sudah menjadi suratan Tuhan. Iya. Mbak Bella sendiri menyikapinya gimana? Kegagalan pertama dalam proses bayi tabung yang jelas tidak mudah untuk menghadapinya. Sebelum bayi tabung kan sudah hamil alami dulu. Sudah pernah tidak berkembang. Pada saat tersebut memang saya menyalahkan diri saya sendiri karena tidak pernah persiapan. Di usia sudah 40 tahun, pada saat tersebut saya hamil normal ya. Waktu itu setelah pulang haji berapa bulan lah gitu ya. Dan tidak berkembangnya itu karena sesuatu yang saya tidak persiapkan. Jadi kan harus Buang. ya dibersihkan. Setahun kemudian nyoba program bayi tabung ya. Jadi tapi keguguran, miscarriage. Oke. And then saya ikut suami tugas bertahun-tahun. Terus kemarin sebelum pandemi sempat nyoba lagi. Sama ya gagal gitu. Belum berhasil. Belum berhasil. Terus udah kepotong pandemi deh. Pandeminya lama banget. Ya. Belum rezeki. Belum rezeki. Iya. Kemarin kakakku nikah 10 tahun. Nikah 10 tahun kurang lebih, terus melakukan bayi tabung berkali-kali gagal. Alhamdulillah baru diberikan momongan di tahun ke-10 ya, untuk kesekian kalinya.
Aku juga berharap semoga Mbak Bella Safira dan juga Sobat Ambiar di rumah yang selalu ikhtiar diberikan kemudahan. Tapi Mbak Bella Safira, what's on your mind? Apa dalam pikiran seorang Bella Safira sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri yang mengidamkan untuk memiliki momongan dari rahimnya sendiri? Apa dalam pikiran Bella Safira yang sampai dengan sekarang mungkin memang belum diberikan? Keponakan sih ada ya. Kadang tuh aku tuh gimana sih mikirnya tuh kok gini loh, aku tuh ke diriku sendiri gini, kamu tuh apaan sih beli baju banyak, sepatu, tas segala macem gini, emang mau dikasih ke siapa gitu loh. Itu nanti buat siapa? Terus kadang-kadang kalau lagi pikiran ininya nggak normalnya keluar gitu ya, aduh ya Allah jagain ya perjalananku gitu loh, kadang-kadang gitu karena mikirnya tuh yang enggak gitu. Ini mau kamu dikasih kemana semuanya gitu loh, suka gitu. Mbak Bella gimana cara menguatkan diri sendiri? Karena kita adalah manusia, begitu rapuh sekali ya, bahwa pikiran masuk, datang dan juga pergi, termasuk keinginan untuk punya momongan. Menguatkan diri sendiri itu apa? Gimana caranya? Kalau dari suami kan ada anak ya, terus keponakan juga ada. Mereka pinter-pinter, baik-baik. Yang terbesar sekarang sudah kuliah di UI, sesuai dengan cita-citanya, nanti mau dagang gitu. Yang laki juga pinter banget, keponakan juara terus. Itu sudah sih jadi penghibur. Kalau ada mereka tuh memang penghiburan buat kami gitu. Dan happy kita sama-sama. Masih mau mencoba? Masih, why not? Yes, please. Yes, please. Kan semua kan dari Tuhan ya. Karena aku Nanti kita percaya begini ya. Yes, please. Ya, aku percaya bahwa ya apapun itu kita harus tetap melakukan usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Betul. Amin. Dan silakan Mbak Bella juga barangkali ada yang mau disampaikan untuk para pejuang dua garis di luar sana Memotivasi ibu-ibu yang di sana. selalu berjuang bersama juga dengan Bella Safira untuk bisa mendapatkan momongan, untuk bisa berbagi kekuatan. Thank you untuk yang penggemar setia yang sampai sekarang menjadi follower. Kadang saya nggak sempat baca DM, tapi si admin juga baca dan saya mengucapkan terima kasih. Banyak sekali yang mendoakan supaya saya dapat momongan. Ya. Sebenarnya ini bukan keinginan manusiawi, tapi kita ada hal-hal yang sifatnya spiritual yang inginlah kita persembahkan untuk Sang Pencipta, untuk orang tua saya, untuk suami, untuk anak, untuk semua. Dan sekarang saya dalam posisi yang ya santai aja. Kita enjoy aja, kita nikmati aja. Kamu juga yang lagi berjuang, percaya bila itu memang milik kamu akan menjadi milik kamu. Bella Safira, Bila itu akan menjadi milik kamu, pasti akan menjadi milik kamu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Beliau ini merupakan adik dari almarhum Aji Mas Said yang ternyata sedang berbahagia karena baru saja menikah. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Muji Mas Said dan juga DJ Luciana. Silakan buat Mas Muji Mas Said beserta DJ Luciana sang istri. Kak Bella Safira bentar ya sayang. Selamat atas pernikahannya. Tanggal berapa kemarin menikah? 27 November. Masih baru udah pengantin baru ya. Kami berempat mengucapkan terima kasih. Sudah menyediakan waktunya datang ke sini. DJ Luciana, apa rasanya menikah? Wow. Wow, cuma satu kata hanya wow. Hanya itu bisa disampaikan ya, wow. Kita buka lihat buat Sobat Ambiar di rumah kebahagiaan Muji Mas Said dan juga DJ Luciana yang baru saja menikah beberapa waktu yang lalu. Muji Mas Said dan juga DJ Luciana. Jadi awal pertemuannya kenalnya gimana ceritanya? Kamu atau aku yang cerita? Nah, Atau mau King Nasar atau Karen Dilan yang cerita? awalnya temen aku kan nelfon. Bro, nanti malam ada acara DJ, tapi dia lagi ulang tahun. DJ cantik dia bilang gitu ya kan. Ya siapa namanya? Nggak tahu juga, tapi nanti aja deh. Nah aku datang ke acara itu, nah ketemu dia deh, pakai apa sih baju putih ya kalau nggak salah ya. Kenalin, sama saya Luciana. Oh,
cantik juga ya kan. Halo, kenalan. Terus ya nggak bisa ngobrol gitu, jadi nggak apa ya, masih kaku gitu ya kan. Ya aku ke tempat temen aja ya, ngobrol-ngobrol. Ya gitulah. Terus aku kan minta nomornya dia. Tuker-tukeran nomor telepon gitu lah ya, Iya Bang. kan. Tapi ya dikasih gitu lah. Terus DM juga di IG. Kan waktu itu kan aku kuliner juga kan. Jadi dia mau udah makanan saya dari Belanda. Namanya overschotel. Dia boleh deh, boleh. Terus dia beli lah. Bukan aku kasih, dia beli. Beli ya? Beli. Oke, Lalu beli terus lalu ya dia suka sama makanan saya. Terus ya apa ya, lanjut lagi ya kan. Hari ini aku mau masak makaroni, kamu mau dah? Nah, tapi sekarang aku kasih dia pakai jus apa aja yang dia minta. Ya, dia terima aja ya, tapi diam aja. Terus lama-lama kok bisa ini? Bisa nyantol gitu? Ya, Siapa yang nembak duluan? saya dong. Gimana Bang? Laki-laki harus nembak duluan. Gimana? Ya kan, gimana apa? Aku ajakin dia, waktu itu kan ada COVID ya kan, jadi susah ketemu. Jadi ajakin di bawah apartemen itu ada restoran, resto. Ajakin kah Luciana untuk makan, terus ajakin ke atas, ada Opa waktu itu, Opa almarhum. Ada Keanu ya kan, kenalin sama keluarga gitu. Oh, langsung dikenalin sama keluarga ya? Iya. Pacaran berapa lama? Sekarang udah 2 tahun. 2 tahun pacaran ya? Iya. Apa yang paling disuka dari DJ Luciana untuk seorang Muji Masai? Ya, dia orang yang apa ya, low profile, dia bisa ajakin kemana-mana, kompak juga sama teman-teman saya ya kan, jadi enak lah. Jadi aku juga suka musik, di DJ of course ya kan. Jadi dia ajarin aku juga DJ. Nggak nyambung deh kalau dia DJ, nggak oke. Jadi low profile-nya, humble-nya itu ya? Humble-nya itu. Tapi kalau secara fisik apa yang paling suka dari fisiknya mukanya seorang si DJ kakak, Luciana? iya. Apa yang paling disuka dari wajahnya deh? Matanya. Matanya. Why? Kenapa mata? Matanya, Kenapa mata? hidungnya. Ada lagunya juga ya. Matanya kenapa untuk Muji Masai? Iya. Iya, jadinya dihipnotis gitu ya Oh, kan. terhipnotis ya. Oke. Lihat terus aja. Kalau Luciana, apa yang kamu suka dari seorang Muji Masai sampai akhirnya kamu memutuskan, oke, you're the one? Padahal Mas Mujinya budaya. Aku Kata ngerasanya siapa lu jangan fitnah. Kata tulisan itu di sono lu baca dong, padahal dia juga anak Lu dia. pasti nanya sambil deg-degan, bener nggak ya? Bener nggak ya? Dia mau baca. Oh iya, sabar. Apa yang membuat Semua tertarik karena artis dari kok. seorang DJ Luciana kepada Muji Masai? ngerasanya lebih nyaman sama dia. Dia bisa dijadiin sosok figur papa, kakak, temen. Sekarang udah jadi suami. Kita memang cari yang seperti itu ya, Kak. Yang dewasa ya. Dewasa ya. Sosok kayak papa. Iya. Emang beda usia berapa tahun? Aku kan 53. Kalau Luciana sekarang 37. Siapa 53? Mas Muji? Aku ya. Masa sih? Iya. Oh iya, 53 tahun. Aku juga lagi mikir. Iya, kelihatan. Yang kelihatan loh. Mas Muji Masai berapa sekali lagi? 53. 53, soal tapi yang percaya nggak 53 tahun? Kayaknya enggak ya. Saya mau nanya, bukan saya sih sebenarnya, ini pertanyaan titipan dari teman saya. Tarik benangnya di mana, Mas? Boleh tolong di-share dokternya ya. Nggak kelihatan 53 tahun sama sekali. Kalau Karen. Oh, Karen yang nanya ya? Iya, enggak. Ketika 53 enggak kelihatan. Kalau Karen, Gue baru mau 42 besok. Apa? lu baru 42 kayak 67. Emang gue paling Soalnya, lama di soalnya sini. ditarik-tarik di benang-benang. Biarin. Kamu juga cakep kok nggak? Iya, Iya, akhirnya, iya. akhirnya kalau digituin doyor. Jangan, nggak boleh gitu. Nggak boleh. 53 tahun dan 37 tahun ya. Perbedaan usia lumayan ya. Buat kamu itu tidak jadi masalah. Termasuk menikahi seorang pria yang memang sudah masalah, memiliki 15 tahun anak. loh. Pendekatan dengan anak sambung seperti apa? Kita sih udah lumayan kontak-kontakan juga. Anaknya kan di Belanda ya. Iya. Di Jakarta. Suka teleponan, video call juga udah pernah.
Oh, jadi komunikasi itu tetap Komunikasi berjalan. Ya, lancar tenang, sih. tapi ada. Dan mereka juga suka sama Lucy. Ya Kalau kan? Muji Mas Said awalnya memperkenalkan DJ Luciana untuk anak-anak seperti apa ya? He's my girlfriend, ya kan? Oke, Papa. Apa anak-anakku tuh open-minded ya, untung dah, ya kan? Terus Anak-anak di mana Mas? di Belanda. Oh, di Belanda, Ya. oke. Oh. Terus bilang, oke, Pap, yang penting you're happy, we are happy. Gitu. Pikirannya terbuka juga Terbuka, ya. Jadi benar. enak untuk Relax memperkenalkan sih. sebagai pasangan. Jadi lebih mudah, lebih ringan juga untuk melangkah. Lebih gampang juga buat komunikasi, ya kan? Terus anak-anak saya juga apa ya? Angkat saya seperti teman juga ya, bukan papanya tapi juga teman. Kita ngomongnya santai aja, ya mau ngomong tentang hobi atau pacar, open lah. Oke. Buat DJ Luciana, mohon maaf, ini pernikahan pertama kamu? Iya. Keluarga tuh gimana tanggapan dan juga responnya ketika kamu mau menikah dengan seorang pria yang berusia 53 tahun dan juga sudah memiliki 2 orang anak? Saya sembunyi Mas 53. Kalau keluarga sih nggak masalah. Yang penting akunya ngerasa udah happy, bahagia, mereka support. Itu yang paling penting ya. Kita mau kasih lihat ada satu artikel yang ini, boleh silakan ditanggapi dan juga diklarifikasi. Mama menangis saat tahu Muji Mas Said menikahi DJ Luciana. Iya, benar. Sebelum apa itu? Sebelum malam sehari akadnya Ya. itu video call Kita- sama mama. Video call sama mama saya. Dia terharu. ya kan? Kita nangis-nangisan. Iya. Jadi dia lihat saya apa ya bahagia, Lucy juga ya kan mau nikah ya kan. Dia apa ya? She's feeling very happy and then crying all the time ya kan. Kemarin menikah di mana? Di Bandung. Di Bandung. Kamu Cijerah. asli Bandung? Iya. Oke. Berarti keluarga lengkap ya kalau dari DJ Luciana. Kalau keluarga Mas Muji Mas Said, ada kendala sampai akhirnya mereka tidak bisa hadir karena memang tidak lengkap ketika pernikahan kemarin kabarnya keluarga datang. Iya, karena apa ya, keluarga saya kan di Belanda. Tapi yang hadir itu kakak saya, Dewi. Dewita, sama anaknya, anak namanya Arya. Terus dia jadi saksinya aku. Terus ya, kebetulan sih Angelina Sonda nggak bisa hadir sama Keanu juga karena dia terima kerjaan. Jadi oke lah. Gimana sih rasanya menikah tapi Tidak keluarga dihadiri. tidak lengkap hadir? Iya. Iya, mungkin aku udah lama sendiri ya, jadi Cok aja. Iya, jadi ya let it be lah. Kita apa ya menerima aja. Aku memang begini, sekarang kita bersama jadinya lebih enak ya kan. Jadi Tapi restu itu ada ya? sorry, Restu itu ada? restu ada. Saya pasti ada. Karena kan pasti ada asumsi dari netizen segala macam ketika Ya, wah katanya keluarganya nggak direstui, nggak datang, gitu nggak kan. lengkap di pernikahan, tidak direstui Iya, atau ada iya. apa gitu. Kan situasi saya kan juga beda ya kan. Keluarga kan di Belanda, jadi ya harus menerima apa aja deh kalau gitu. Iya, karena memang ya jarak ya. Ya benar. Ada kendala seperti itu. Tapi kalau dari DJ Luciana sendiri pernah ketemu sama mama mertua nggak? Kan mama mertua sekarang panggilnya. Secara langsung ketemu face to face itu pernah? Belum pernah. Kita cuma video call. Video call. Iya. Oke, baik 2 tahun pacaran juga belum pernah misalnya Mas Belum kan Muji ajak dia ke Belanda atau sebaliknya mama datang Zaman ke Covid kan Jakarta. susah mas, ya kan? Jadi ya keluar negeri juga nggak bisa. Kan baru stabil ya Mas. Iya, sekarang benar-benar Dewi. Oke, jadi karena kendala itu ya belum ketemu sama sekali. Tapi video call rutin nggak sih? Beberapa Ya, kali. berapa kali. Kalau mama udah tua, tapi sama kakak aku sering. Oke. Jadi ini buat netizen di luar sana ini bukan karena masalah restu, karena apa? Memang karena mamanya Muji Mas Said tinggalnya di Belanda. Dan ya. juga beliaunya juga udah sepuh, jadi nggak mungkin juga datang ke sini. Benar. Kondisinya juga Mas Aji juga mau ke sana lagi Covid juga waktu itu kan. Benar, masa pandemi juga. Masa Menikah pandemi. kemarin di Bandung, kita mau kasih lihat ada momen juga. Silahkan boleh dilihat bersama-sama ketika pernikahan mereka. Saudara Chandra Muji Mas Said, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Luciana Ismayanti binti Budiman Ratib, adik kandung saya, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 3 gram dan uang tunai sebesar Rp2.500.000 serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah kawinkan Luciana Ismayanti binti Budiman Ratib dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu dia momen pernikahan Muji Mas Said dan juga DJ Luciana. Akad nikah ya? Ada resepsi? Nggak ada. Nggak ada. Kita sih Kita cuma simple-simple aja ya kan. makan Apa yang keluarga membuat aja.
kalian untuk tidak mau buat resepsi gitu. Hanya Apalagi ini pernikahan pertama buat Luciana ya. Iya, ini pertama buat Luciana ya. Iya. Maybe you Pengen lebih intaran aja sih. Sama family Kan aja. intimate sama keluarga kamu. inti Ya aja. dan gak liur ya kalau banyak tamu teh liur gitu kalau. Tapi kalau dari wali nikah Luciana sendiri kemarin siapa yang menjadi wali nikah? Kakak aku. Kenapa bukan orang tua? Udah nggak ada, udah meninggal. Dua-duanya udah meninggal, jadi diwalikan oleh kakak ya, cowok berarti ya. Cowok. Saya mau tanya sama Luciana ya. Siapin Menikah makanan tapi nggak cukup. impian seorang wanita. Pria juga begitu. Tapi kan pasti menginginkan orang tua menyaksikan. Dan itu juga impian orang tua menyaksikan anak-anaknya menikah. Iya. Apa dalam pikiran kamu ketika menikah tidak ada orang tua? Sedih banget sih. Sedih. Aku sampai sebelum akad itu sampai nggak bisa tidur, nangis. Nangis terus aku dipeluk ya kan. Peluk. Kasihan lah. Apa yang bikin kamu sedih? Ya karena nggak ada orang tua, dia nggak bisa menyaksikan. Udah. It's okay. Orang tua berpulang kapan? Oh, sorry. Orang tua berpulang kapan meninggal? Oh udah lama banget, dari waktu pas aku mau SMA. Dua-duanya. Dua-duanya. Pesan yang paling diingat dari orang tua? Kalau mama sih dia kepengen banget nyaksiin aku menikah waktu itu. Karena kan bisa dibilang aku telat nikah juga ya, udah umur segini baru nikah. Itu yang mama sampaikan. Bilangnya apa, mama atau ibu? Mama. Kita yakin bahwa apapun yang kita sampaikan, doa ataupun ucapan untuk mereka yang sudah mendahului kita, termasuk orang tua, semoga bisa sampai. Seandainya kamu bisa menyampaikan sesuatu untuk almarhumah mama kamu yang menginginkan kamu menikah, apa yang ingin kamu sampaikan untuk almarhumah? Apa ya? Ya mudah-mudahan aku bahagia dan langgeng aja sih pernikahan aku. Bikin nangis ya. Semoga bisa saling menguatkan ya. Amin. Bagaimanapun pada akhirnya ini akan menjadi tentu saja kehidupan berdua ya. Kenapa Mas Muji Mas Said juga meneteskan air mata? Ya, I can feel her pain. Aku bisa berasa gimana ya tanpa orang tua. Tanpa keluarga gitu ya. Berarti keduanya ketika menikah saling menguatkan satu sama lain karena tidak adanya orang tua di saat pernikahan. Iya. Kita kan tahu ya, dulu waktu ketika almarhum Haji Mas Said berpulang, sempat ada tersiar kabar juga bahwa kedekatan Reza Artamevia dicomblang-comblangin sama Muji Mas Said saat itu ya. Sama siapa? Reza? Yes. Iya. Sempat ada Dari mencomblang-comblangin netizen, fansnya. Mama Reza maksudnya. Oh, bukannya sama Angie. Oh iya sama Angie, sama Angie. Iya, makanya. Sorry, sama Angie seperti comblang-comblangin kan. Iya, sama Angie ya pernah ya. Tapi ya, aku cuma bisa ketawa aja. Apalagi kita harus kuat lah mentalnya. Ya, namanya juga netizen ya kan. Gimana sih kita nggak bisa jawab semua komen-komen mereka juga jadi capek ya kan. Jadi let it be aja. Gak usah komen atau gimana. Just quiet. Iya. Silent is gold. Silent is gold ya. Sampai kan dulu tuh ada istilahnya, oh ini maaf ya, turun ranjang segala macam. Ya biasa kan menjodoh-jodohkan seperti itu. Tapi kan kembali lagi kalau memang bukan berjodoh ya buat apa? Buat apa ya? Pada akhirnya menemukan DJ Luciana sebagai Jodohnya. istri. Cantik kan? Cantik dong. Tapi buat Muji Mas Said sendiri kan kita tahu sudah memiliki anak. Ada rencana untuk nambah momongan nggak sih? Ya itu kan kita jalanin aja di natural ya lebih. Nggak usah dipaksa atau gimana. Just let it be. Just let it be. Tuhan kasih alhamdulillah. Iya, terima kasih. Kalau belum mungkin tidak ada yang tidak ya, belum mungkin. Karena Allah pasti menakdirkan yang terbaik buat kita semua ya. Betul. Buat Luciana sendiri di usia sekarang kan 37 tahun. Ada perasaan ketakutan nggak sih misalnya aku bakal dapat momongan nggak ya? Punya momongan nggak sih? Pastilah ya, apalagi seorang perempuan udah 37 tahun. Ada sih rasa worry, tapi ya sedikasinya aja sih. Sedikasinya ya. Semoga diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Yang penting berbahagia selalu ya. Sakinah mawaddah warahmah. Sebagai pasangan suami istri, Mr. and Mrs. Muji Mas Said. Muji Mas Said silakan boleh ditetap istrinya. Untuk saling mengungkapkan perasaannya satu Manggilnya dengan apa sih? yang lain. Lucy. Panggilnya Lucy. Iya. Kalau Lucy manggil Muji apa?
Aku panggilan kesayangan dia King Kong. King Kong. Oke. That's not romantic. It is romantic. Mananya ya kan? This is your fault. Panggilannya King My Kong. King King Kong. Kong. King Kong. Aku panggil King Kong. Ya dia mah Kyowo. Gak apa-apa, itu tuh lucu loh. Lucu ya. King Nasar ya. Silakan boleh dipegang tangannya. Ya terus? Terus ungkapin perasaannya kepada istri tercinta. Boleh, Dita. Mau Begitupun bilang istri apa? tercinta juga sama. Ya, Lucy, sayangku, cintaku, ya semoga kita bersama selamanya dan I love you so much, you know lah. And ya, aku lihat kamu juga selalu support saya dan aku mau support kamu juga selamanya. Lucy mau bilang apa to your King Kong? My King Kong. Gak enak juga gitu. Kalau gue ngomong gak enak ya. Harus dia yang ngomong ya. Oke, mau bilang apa? Semoga kita pernikahannya lancar, diberi momongan cepat, tidak ada divorce lah. Ya enggak lah. I love you more. Oh, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Bahagia. Emang boleh? Di Pagi Ambiar kita hadirkan mantan pramugari yang sering membantu ODGJ. Ini dia Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti, mantan pramugari yang sering membantu ODGJ, dapat perhatian netizen. Kami semua di sini mau ucapkan Terima kasih sudah Sudah menyediakan waktunya datang ke sini saya. boleh. Novianti silakan duduk. Kita panggilnya apa ya? Pratiwi, Tiwi, Novianti atau apa? Novi. Oh Novi, oke Novi silakan. Novi, kamu umur berapa sih kalau boleh tahu? 28. 28, asli mana? Papa Jawa, Mama Sunda. Oke, domisili di Jakarta. Jakarta, betul. 28 tahun. Sebelumnya jadi pramugari? Pramugari 8 tahun. 8 tahun. Kemudian kamu memutuskan untuk berhenti menjadi pramugari. Ya. Apa alasan utama? Alasan utamanya karena kesenangan sih. Jadi 2 hari sebelum mamaku meninggal, maksudnya 2 hari sebelum aku rilis training pramugari, mamaku meninggal dan mamaku cuma pesan lakukan yang terbaik untuk orang lain. Karena mamaku sering banget terapkan aku kebaikan-kebaikan. Gitu. Jadi pas 8 tahun COVID, waktu itu kan pandemi ya. Aku mutusin mau cari kegiatan lain gitu. Iya. Jadi kegiatannya ya sosial dan aku ngerasa ya aku nyaman, aku seneng. Kesenangan yang tidak bisa dibayarkan pakai apapun. Karena sebelum buat YouTube pun aku udah kegiatan sosial. Oke, jadi buat kamu mengerjakan sesuatu yang kamu cintai, Iya. your passion gitu ya, Iya. kesenangan kamu itu salah satunya adalah membantu orang-orang Iya, sekitar. betul. Tapi kan ya kita juga pastinya sebagai manusia ingin membantu orang-orang sekitar. Tapi bagaimana caranya membantu ketika kita tidak memiliki pemasukan? Misalnya ketika Betul. kamu berhenti jadi pramugari tidak ada income dong kalau begitu. Nggak ada sama sekali. Jadi aku income benar-benar dari YouTube dan kita pergunakan untuk operasional, untuk bayar ke rumah sakit jiwa, untuk yayasan, untuk bantu-bantu orang yang nggak mampu pakai uang YouTube semuanya. Oke, kenapa ODGJ? Karena ODGJ yang terlantar di jalan butuh bantuan kita. Dia butuh ketemu sama keluarganya. Makanya kenapa kita share di YouTube, banyak ODGJ yang terlantar udah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, ketemu sama keluarganya dengan melihat tayangan di YouTube. Gitu. Itu manfaatnya ya. Iya, betul. Jadi membantu mereka untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Iya, Karena betul. ya mengingat ODGJ pasti dia juga entah lupa atau bahkan tidak tahu dia bahkan namanya siapa, tinggal lupa di mana, ingatan. rumahnya di mana. Iya. Jadi tujuan kamu seperti itu kurang Betul. lebih ya. Oke, tapi kalau boleh tahu penghasilan dari YouTube, mohon maaf kalau boleh dibuka ya. Berapa biasanya bisa kamu dapatkan sampai akhirnya bisa kamu mendonasikan untuk membantu ODGJ dan orang-orang yang membutuhkan? Kalau misalnya dibilang nominal cukup sih. Maksudnya cukup ketika kita membiayai, ada kan yayasan, kita nggak cuma ODGJ, lansia ya yang benar-benar sebatang kara, yatim piatu, duafa,
ODGJ termasuk ya kita titipkan di yayasan-yayasan. Sebelum itu kita bawa ke rumah sakit jiwa dan alhamdulillah cukup semua. Gitu. Mana yang lebih besar penghasilannya? Menjadi pramugari atau menjadi YouTuber? Menjadi pramugari, karena pramugari nggak ada pengeluaran apapun. Sedangkan YouTube kan kita harus mengeluarkan dengan membiayai semua orang-orang yang membutuhkan. Kalau YouTube kalau boleh tahu, mohon maaf, ratusan juta kah atau puluhan juta? Aku sih jarang mendapatkan ratusan. Oh, jadi puluhan juta Iya. itu ya sayang. Oke. Kamu kan tadi bilang bahwa bukan hanya ODGJ, tapi juga mereka orang yang terlantar, Betul. yatim piatu, kemudian juga lansia, kamu perbantukan juga. Tapi awalnya gimana kamu bertemu dan memutuskan ODGJ juga jadi satu satu pilihan kamu untuk membantu mereka? Nah, jadi waktu itu aku unpaid leave, cuti, karena waktu itu penerbangan sedikit, aku putuskan untuk ya udah aku cuti 6 bulan. Aku kegiatan sosial, ada yayasan ODGJ khusus orang terlantar di Tasik. Dan waktu itu aku belum punya YouTube, aku diundang sama Airfan, ketemu di situ, Airfan Hakim. Terus akhirnya aku ngebantu ODGJ, kita cari ODGJ di jalan-jalan, kita evakuasi pakai mobil losbak. Dan aku ngerasa kesenangan yang aku nggak bisa bayar pakai apapun. Seneng banget bisa mandiin mereka, nyukur rambutnya mereka. Dan itu pun bukan berupa materi, tapi tenaga. Tangan kita bisa berguna untuk orang lain. Gitu. Waktu dan energi yang kamu berikan ya, bukan hanya sekedar uang ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, ada kendala juga yang harus dihadapi oleh seorang Novi itu. Ya, keluarga bocah dirantai di Bekasi, polisikan YouTuber Pratiwi Novianti. Ada apa? Sempat dipolisikan. Lagi proses di jalannya. Oke, jadi sebelum cerita tentang dipolisikan, kamu ketemu dengan anak ini seperti apa? Jadi ini kan sempat viral banget. Nah, aku menghubungi salah satu keluarganya, itu tantenya. Dengan niat ingin membantu, tetapi ketika kita relawan ingin membantu, kita melihat dulu dong kondisinya seperti apa. Kita mau memberikan bantuan apa nih, gitu. Setelah itu ternyata tidak mendapatkan respon baik dari rumah sakit, kita nggak bisa ketemu, ya sudah kita selesai. Nah, ternyata besokannya pihak dari keluarga mereka menjelek-jelekan saya, dan ada followers yang menginformasikan via screenshot, gitu, karena katanya saya tidak memberikan bantuan apapun. Sedangkan saya belum mendapatkan akses untuk memberikan bantuan. Gimana saya mau memberikan bantuan? Oke. Seperti itu. Kondisi anaknya di mana? Udah di rumah sakit waktu itu. Dan udah di panti. Jadi apa yang harus saya bantu kalau sudah mendapatkan bantuan? Saat itu alasan keluarga merantai bocah tersebut kenapa? Itu kan bapak kandung dan ibu tiri sudah dipolisikan. Jadi kayak dipasung gitu ya? Dirantai. Jadi dia lari kabur di depan rumahnya minta tolong karena kelaparan. Dan itu kurus banget. Ya Allah. Oke, tapi secara psikis dia memang punya gangguan atau? Punya gangguan. Oke. Disabilitas mental dan fisik. Disabilitas mental dan juga fisik. Keluarganya sekarang akhirnya laporan masih terus berjalan untuk kamu? Tantenya yang melaporkan saya. Sekarang tantenya melaporkan? Yes. Dengan dugaan apa? Pencemaran nama baik, UU ITE. Apa yang kamu lakukan di media sosial kamu sampai akhirnya ada laporan pencemaran nama baik UU ITE? Karena saya bertanggung jawab atas semua video yang saya up di YouTube. Dan sempat ada screenshotan netizen follower saya yang menginformasikan tantenya ini minta donasi, dan saya up. Oke, baik, itulah yang menjadi alasannya tantenya tersebut akhirnya melaporkan kamu dengan pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE, menggunakan undang-undang ITE ya. Sebenarnya niat saya baik, niat saya cuman pengen jelaskan bahwa anak ini sudah mendapatkan tempat yang layak dari pemerintah, sudah dibantu oleh pemerintah. Jadi butuh bantuan apa lagi? Seperti itu. Ya, terus kemudian hal-hal yang kamu kontenin itu apakah sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga? Kita selalu izin. Selalu izin. Kita selalu izin. Kayak misalnya ada ODGJ yang terlantar, nggak mungkin ODGJ kita tanya. Ya, betul. Kan kamu bisa tahu dari keluarganya di mana? Kalau misalnya kita lewat Dukcapil, sidik jari, ketemu keluarganya, kita izin sama keluarganya, boleh nggak kita up? Pada saat pertemuan dan lain-lain, ada juga video yang nggak kita up, nggak boleh. Oke. Jadi sebenarnya kamu juga memiliki banyak konten yang tidak kamu tayangkan karena tidak mendapatkan izin dari keluarga. Oke, jadi ini kita baru tahu bahwa ternyata ketika ketemu dengan ODGJ dari sidik jari, nanti akhirnya ketahuan informasi segala macamnya, dicari tahu keluarganya di mana, kemudian kamu minta izin boleh atau tidak untuk di-upload di YouTube kamu. Oke, kita mau kasih lihat dulu artikel, ini beberapa komentar, bukan artikel ya, komentar tolong kamu tanggapi. Coba ngerasain kalau jadi ODGJ, mau nggak dikontenin? Kan kayak gitu juga dia kasihan dia buat konten. Kalau mau bantu nggak usah dikontenin.
Emang mau kalau ada keluarganya yang mengalami ODGJ dikontenin juga. Makin bingung orang zaman sekarang, cari duit di atas penderitaan orang. Udah selesai. Novi gimana tuh ya? Gimana tanggapan kamu? Komentarnya seperti itu pasti ada ya. Karena sebenarnya sesungguhnya kalau mau jujur ya, kami berdua pun tadi sempat ngebahas sebelum kamu masuk ke sini. Kita mikir gini, kenapa nggak di-blur wajah ODGJ-nya? Tapi kamu menjelaskan ya kalau sebenarnya masuk akal, tidak di-blur supaya keluarganya juga bisa menemukan. Iya. Tapi kamu bilang juga bahwa sudah izin, betul. Kalau ketemu. Ya. Oh jadi ini aku agak bingung sih. Ya? Gini, kalau misalnya kita sudah sidik jari ketemu sama keluarganya kan ada tuh kita mengantarkan ke keluarganya. Iya. Ada momen di mana kita mau mengantarkan boleh apa enggak di shoot. Oke. Oh jadi kamu rekam aja dulu. ODGJ-nya supaya ketemu sama keluarganya. Tapi kamu cari tahu dulu keluarganya kan sebelum naikin kontennya? Enggak, kita mandikan dulu, kita bikin konten dulu. Oh itu yang tidak boleh, harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keluarganya. Kita pikir seperti itu ya, baru konten itu dikeluarkan di YouTube. Kan banyak juga Mbak, maaf, yang ODGJ yang nggak ketemu sama keluarganya itu yang tidak dia nggak terdetek di Dukcapil kan juga banyak. Ada juga banyak banyak banget kan, nggak semua ODGJ. Tapi nanti pada akhirnya ketika misalnya sudah bertemu dengan keluarganya, kalau mereka meminta tolong di take down, itu pasti akan di take down. Saya take down. Tapi juga menurut aku what is very complicated di sini itu adalah apalagi sebagai public figure ataupun YouTuber gitu ya. Untuk melakukan hal-hal, maksudnya berbuat baik dan kita maunya menolong orang. Jadi bumerang juga ke kita karena bentuknya yang mereka lihat adalah konten. Betul. Iya kan? Jadi pusat perhatiannya hanya di konten. Di konten, dengan niat baiknya membuat ya. konten, niat baiknya buat konten, dalam berupa konten, yang mereka berpikir adalah keuntungannya buat kita. Hanya konten gitu ya. Karena konten itu. Mungkin orang juga melupakan niat baik. Yang terpenting adalah melihat niat baiknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi di satu sisi netizen tidak melihat perjuangan saya. Bagaimana saya menemukan dia, saya sampai ke Riau, naik mobil. Dan kita bawa ke rumah sakit jiwa, itu kan itu yang mereka tidak lihat ya, bahwa pada akhirnya bukan hanya tentang konten, lebih tepatnya, tapi bagaimana membantu orang-orang tersebut ya. Tapi pernah nggak sih kamu mendapatkan perlakuan, ini kan ODGJ, yang tiba-tiba, yang kasar, misalnya, yang kita tidak pernah bayangkan dia tiba-tiba dia narik kamu atau perlakuan seperti apa? Udah sering, kan ada di video. Saya dilempar pakai batu, terus ditonjok. Wah, kita mau kasih lihat dulu ya sama Sobat Ambiarnya seperti apa kurang lebihnya. Kalau tiba-tiba tadi katanya ada orang gila yang lagi. Ya, Anda tahu lah kalau saya ngomong artinya ODGJ. Yang tiba-tiba menyakiti Anda bisa nggak? Oh, udah sering Om. Udah sering? Anda disakitin sama orang ODGJ di jalan? Punggungku itu ada tulangnya agak bengkok. Itu karena kelempar batu sama ODGJ. Terus pernah juga dihantam sampai aku ngejengkang ke belakang. Itu sama ODGJ di Indramayu. Dan itu udah sering banget. Ya. Yang paling parah apa? Yang paling parah yang itu, yang dipukul aku sampai ke belakang. Karena tenaganya kenceng banget. Dipukul apanya? Dipukul, ditonjok. Muka? Iya. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki, itu di Indramayu. Kenapa masih tetap mau melakukan itu? Nah itu. Karena kewajiban. Ngebantu orang adalah kewajiban. Ini membantu orang banyak kok, kewajiban yang perlu diutamakan tuh ada. Iya. Tapi buat saya pribadi ini pilihan hidup saya. Panggilan hati kan maksudnya. Panggilan hati. Iya. Dan insya Allah seterusnya sampai Allah manggil saya mungkin. Ada trauma nggak sih? Dipukul, dilempar batu segala macam gitu? Enggak. Karena aku yakin mereka melakukan hal tersebut self defense. Dia pasti akan membela diri karena ada orang asing yang pengen deketin dia tiba-tiba yang biasanya mungkin dia di aneh-anehin sama orang gitu. Sekarang ada yang mau bantu pasti takut gitu, dan itu wajar. Wajar ya? Iya, wajar. Yang penting kembali lagi sama niat kita, panggilan hati seperti Karen tadi bilang bahwa mau melakukan apapun, termasuk juga ini yang disampaikan oleh almarhumah ibu kamu ya. Tapi buat tentunya Sobat Ambiar di rumah, ini juga bukan hal yang mudah untuk mereka ketika ada keluarga yang memiliki gangguan jiwa misalnya ya. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan untuk keluarga di Indonesia, Sobat Ambiar yang memiliki menelantarkan keluarganya yang mengalami ODGJ, menelantarkan atau barangkali memiliki kesulitan untuk mengurus keluarga yang memiliki ODGJ? Kalau pesan saya, banyak banget ODGJ yang sampai detik ini dipasung-pasung, diasingkan, bahkan ditaruh di hutan. Saya masih sering menemukan. Oh, wow. Dan semoga tidak ada lagi yang seperti itu, karena ODGJ juga manusia, mempunyai hak asasi manusia yang sama seperti kita. Obat yang paling yang paling ampuh
itu adalah dukungan keluarga. Itu aja. Obat yang paling ampuh, kasih Dukungan sayang keluarga dan kasih sayang. Ya, kita berharap semoga tidak ada lagi keluarga yang menelantarkan anggota keluarganya yang memiliki gangguan jiwa. Ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda. Semua bintang tamu kita. Sayang, salam buat Bapak. Bella, terima kasih banyak. Lucy, Mujib Masai, dan juga Novi. Kita berharap semoga pilihan yang terbaik yang diambil oleh mereka ini menjadi pilihan terbaik sepanjang usianya, diberikan kemudahan dalam kelancaran juga ya. Dan berbicara mengenai pilihan, pastinya sama seperti tema kita pagi hari ini, semua punya pilihan. Membuat pilihan itu mudah, tapi bertahan dengan pilihannya itu adalah hal yang sulit. Kita akan kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Geger!